Hari ini tidak sedikit mimbar kita, meja-meja majlis ilmu kita diisi oleh orang-orang ahli fitnah. Begitu berkhutbah, begitu berceramah, begitu membuka pengajian, yang paling pertama dibuka kajian adalah perkara mutasyabihat dalam akidah, perkara mukhtalaf fiha dalam masalah fikih. Sehingga yang pertama dibahas aina Allah, di mana Allah, yang membuat orang-orang awam terperangah, bingung akan menjawab. Karena selama ini punya keyakinan Allah pasti ada, dan Allah pasti tak berada di suatu tempat manapun. Karena Allah bersifat qidam. Dia adalah pencipta segala apapun yang wujud. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, dia sudah wujud. Berarti pasti dia tidak di langit, tidak di aras. Tiba-tiba ada orang memaksakan Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras. Berargumen ribuan ayat yang menceritakan itu. Dan bila kita tak terima, kita kafir. Terperangahlah jamaah. Dibuka lagi pengajian, disebutkan bahawa solat subuh tidak mesti berkunut. Kunut itu bid'ah. Kunut itu bertentangan dengan sunnah. Dia lebih hebat daripada Imam Baihaqi, daripada Imam Nawawi, ahli hadis, al-hafiz, para imam dalam ilmu hadis yang disebut dengan al-hafiz. Bila disebut dengan al-hafiz, minimal hafalan hadisnya 350.000 hadis. Hafal sanad, hafal matan, paham jarah wa ta'dil setiap riwayat hadis. Orang seperti itu seakan dikatakan mengamalkan kunut dengan pengamalan bid'ah. Datang lagi pengajian yang lain. Allah punya tangan, Allah punya betis. Diceritakan berbagai macam bentuk. Terperangah jamaah. Kemana ayat yang selama ini kami kaji, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah kata, Allah berfirman, dia tidak mirip, tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tapi dikatakan Allah punya betis. Lalu ketika orang awam mulai memahami Allah punya betis, dia mulai berfikir, lebih besar mana betis saya dengan betis Allah? Seperti apa betis Allah? Dikunci orang awam. Betisnya tak seperti yang dipahami oleh makhluk. Makhluk tak akan paham kecuali yang ada pada tataran makhluk. Dia bicara betis, yang punya betis makhluk, maka makhluk tak akan bisa paham di luar makhluk. Tapi dikunci tidak seperti makhluk, lalu apa? Tambah bingung jamaah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu para ulama kita mengajarkan, ajarkanlah ilmu dari yang paling pokok, yang paling penting, yang akan mereka amalkan sehari-hari mereka. Mereka perlu bertanya kepada kita, Ustaz, Imam, Syekh, Buya, Guru, bagaimana cara kami berwudu? Tolong ajarkan kami. Ajarkan dia cara berwudu. Jangan masukkan mereka ke ranah-ranah perdebatan. Kalau memang alim, berbicaralah dengan orang alim. Kalau memang merasa berilmu, hadapi orang berilmu. Jangan jadikan orang awam sebagai mangsa untuk memperbanyak masa dengan berbagai klaim, berbagai tuduhan. Sehingga nanti disampaikan pada orang awam, kita mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut para ulama, jangan ikut si fulan. Karena patokan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ajakan itu benar, enggak salah. Tapi maksudnya salah. Motivasi